Borneo, julukan bagi Pulau Kalimantan yang terkenal memiliki kawasan hutan yang begitu luas, dinobatkan sebagai salah satu paru-paru dunia. Luasnya hutan Kalimantan menyebabkan tingginya tingkat endemisitas pada kawasan ini, yaitu sekitar 34% dari seluruh tumbuhan dan 58% diantaranya merupakan jenis endemik. Selamat datang di video pembelajaran zat adiktif berbasis kearifan lokal. Sedikit menyinggung mengenai tumbuhan endemik, tahukah kamu salah satu tumbuhan endemik asal Kalimantan Barat yang dijuluki sebagai daun surga atau daun narkotika dari Kalimantan? Jika kamu masih asing dengan julukan tersebut, mari saksikan video ini hingga habis dan kita akan mengupas lebih dalam mengenai daun surga atau daun narkotika dari Kalimantan sebagai bentuk kearifan lokal Kalimantan Barat. Daun surga atau daun narkotika dari Kalimantan merupakan julukan bagi daun kratom, yaitu tumbuhan yang dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan sebutan daun ketum atau daun puri. Kratom merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengandung zat adiktif, yaitu zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Kira-kira kratom termasuk ke dalam kelompok yang mana ya? Mari kita simak penjelasannya. Kratom memiliki nama latin Mitragina speciosa Kort yang termasuk ke dalam famili Rubiaceae. Secara umum, daun kratom dibagi menjadi 3 varian, yaitu merah, hijau, dan juga putih yang diklasifikasikan berdasarkan perbedaan warna vena atau warna urat dan tulang daunnya. Lantas, mengapa daun kratom dijuluki sebagai daun surga atau daun narkotika asal Kalimantan? Daun kratom mengandung 57 senyawa, 40 diantaranya adalah alkaloid dengan kandungan utamanya adalah mitraginin, dan turunan senyawanya berupa 7-hidroksi-mitraginin, spesioginin, dan penantinin. Yang spesial dari daun kratom adalah kandungan mitraginin dan 7-hidroksi-mitraginin yang berfungsi untuk menjauhkan pengguna secara bertahap dari kecanduan narkotika. Secara tradisional, masyarakat Kalimantan memanfaatkan daun kratom sebagai obat herbal untuk menambah stamina, untuk obat diabetes, kolesterol, asam urat, dan nyeri. Bagaimana cara masyarakat sekitar mengonsumsinya? Diambil daun direbus sesuai dosis yang kita mau. Tidak hanya itu, produk kratom juga digunakan untuk memperbaiki kondisi emosi, mental, dan mengobati gejala putus obat karena opioid. Hal inilah yang menyebabkan tingginya nilai jual dan juga ekspor kratom ke luar negeri. Bahkan terdapat 4.800 ton kratom diekspor ke Amerika dan Eropa pada tahun 2018, dan sekitar 90% ekspor tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Oleh karenanya, di Kapuas Hulu terdapat 18.000 petani kratom yang tersebar di 74 desa untuk mengolah lahan kratom seluas 46.769,6 hektar sebagai mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di Indonesia, informasi mengenai bahaya akan kratom masih sangat terbatas. Meskipun BNN telah mengindikasikan kratom ke dalam kelompok NPS atau narkoba jenis baru, namun Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika tidak memasukkan kratom ke dalam kelompok narkotika.
sehingga kratom masih legal ditanam dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun kratom dapat digunakan sebagai obat tradisional, tetapi Badan POM telah melarang penggunaan kratom sebagai obat tradisional dan juga suplemen. Efek penggunaan produk kratom pada manusia tergantung dosis. Pada dosis yang rendah, yaitu sebanyak 1 hingga 5 gram, kratom memberikan efek stimulan yang menyenangkan. Yang perlu diperhatikan pada dosis yang tinggi, yaitu penggunaan produk kratom seberat 5 hingga 15 gram dapat membahayakan kesehatan pengguna. Yang mana penggunaan kratom dengan dosis yang tinggi pada waktu yang singkat dapat menimbulkan rasa mual hingga gangguan tidur. Dan yang paling berbahaya adalah saat overdosis kratom, karena dapat menyebabkan kejang-kejang, koma, hingga menyebabkan kematian. Melihat potensi kratom sebagai tumbuhan yang mengandung zat adiktif dan banyak ditemui di Kalimantan Barat, dan efek serta bahaya penggunaan produk kratom yang tidak terkontrol, sudah seharusnya wajib bagi kita untuk lebih waspada dan tidak menyalahgunakan penggunaannya. Oleh karenanya, mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk lebih bijak dalam memanfaatkan tumbuhan maupun produk kratom sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal Kalimantan Barat. Bagaimana? Sudah terjawab bukan alasan dijulukinya daun kratom dengan daun surga atau daun narkotika dari Kalimantan? Oleh karenanya, saya Dea Aninda pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!